Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salma Salsabila. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Psikologi Sosial yang diampu oleh Bapak Dr. Lasi Purwito dan Bapak Dr. Fadli Halim Hutasuhud. Baik, sebelum kita masuk materi, izinkan saya untuk menjelaskan apa sih makna psikologi sosial itu. Jadi, psikologi diambil dari kata psyche dan logos, yaitu psyche yang mempunyai arti jiwa dan logos yang mempunyai arti ilmu. Jadi, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental manusia. Psikologi juga membantu seseorang untuk bisa dapat merasakan, dapat memahami, dapat berpikir, dan sebagainya. Sedangkan psikologi sosial sendiri mempunyai arti cabang psikologi yang mempelajari individu dalam konteks sosial, yaitu bagaimana lingkungan, norma, dan kelompok memengaruhi sikap dan tindakan seseorang. Jadi kurang lebih artinya seperti itu. Baik, di sini saya akan menyebutkan satu buah prestasi yang pernah saya dapatkan. Jadi yang mengesankan itu prestasinya yang pernah saya dapatkan ini menjadi pembina pramuka. Kenapa mengesankan? Karena pramuka itu benar-benar bisa melatih kita, pelatih kemandirian kita. Kayak bagaimana kita bisa hidup di alam, terus bagaimana kita memutuskan jawaban yang cepat, padahal situasinya tuh nggak tepat juga, yang situasinya nggak diduga gitu. Terus solidaritasnya tuh kuat banget, kayak sama saudara kandung ya jadinya, soalnya saking kuatnya itu. Lalu ada survival, survival atau life skillnya tuh bener-bener variatif. Jadi gimana kita tahu membaca kompas, kita tahu gimana memimpin itu gimana sih, kayak gitu. Dan sebagainya. Kita juga diajarkan sandi morse dan sebagainya juga. Nah, saya sebagai pembina pramuka pasti ada hambatan dan tantangan ketika saya menjabat sebagai pembina pramuka. Jadi tantangan waktu itu adalah banyaknya karakter adik-adik itu yang sangat unik. Ya, ada yang suka kabur-kaburan ketika saya menjelaskan materi, itu pasti dia kabur, bilangnya ke kamar mandi tapi sampai materi selesai nggak balik-balik. Ada lagi yang suka apa ya, jahilin temennya. Jadi ketika kita menjelaskan materi, jadinya nggak fokus karena suka dijahilin temennya. Terus ada juga yang em, banyak ya variatif. Jadinya dari situ saya memahami kalau memang karakter adik-adik itu atau karakter seseorang itu beragam. Jadi nggak ada yang benar-benar satu orang itu pasti sama satunya tuh nggak ada. Jadi pasti semua orang itu beda-beda karakternya seperti itu. Dan apa upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan atau tantangan tersebut. Jadi solusinya itu waktu itu saya langsung face to face alias empat mata. Jadi saya tanyain secara baik-baik juga ya, bukan saya menghardik enggak. Jadi saya benar-benar tanya, kamu kenapa kok misalnya sering kabur-kaburan atau kenapa sih? Apa sih yang nggak bikin kamu nggak nyaman tuh kenapa? Apakah karena kakak pembinanya yang kurang asik atau kurang game kali ya, jadi dia kabur-kaburan. Ternyata setelah kita bicara empat mata, dia ngobrol. Ternyata ada masalah sama temennya, jadi dia suka kabur-kaburan seperti itu. Jadi solusinya itu mungkin dari saya pendekatan diri ya lebih intensif. Terus apa cita-cita atau prestasi yang ingin diraih? Cita-cita atau prestasi yang ingin saya raih itu adalah lulus dengan predikat Kamlot. Amin ya robbal alamin. Baik, di sini kita disuruh memikirkan gambar yang ada di depan ini.
Jadi menurut saya dari gambar tersebut itu ada satu yang ceria dan satunya yang berwajah murung ya, atau kayak sedih gitu. Tapi yang saya mikirkan itu padahal mereka di mobil sama, itu di bus ya, di bus yang sama, di jalan yang sama, di suasana yang sama. Kenapa harus ada wajah yang sedih dan gembira gitu? Nah, menurut saya antara dua orang ini dia ada pemikiran yang positif dan negatif. Jadi, hidup itu netral. Yang bikin kita susah atau ringan itu fokus pada pikiran kita sendiri gitu. Jadi ketika melihat orang yang wajah gembira ini, dia tuh punya pemikiran yang positif aja gitu. Jadi negatif itu nggak ada di pikiran dia. Sedangkan yang berwajah musam atau murung ini, dia pikirannya negatif aja. Jadi kayak acting aja. Jadi dia selalu musam gitu mukanya. Nah, mungkin ini menurut saya andai kata ya mereka habis pulang kerja terus mereka naik bus. Nah, waktu kerja itu mereka dapat job yang numpuk banget. Intinya sampai harus dikerjain waktu udah di rumah tuh masih dikerjain gitu. Nah, kita bisa lihat dari yang dia tuh emang punya pemikiran yang positif. Pasti dia bakal mikir, nggak apa-apa, itu sebagai ajang kita untuk terus berkembang. Tugas numpuk itu buat ajang kita terus tumbuh dan berkembang. Sedangkan yang pikirannya negatif, pasti pikirannya, duh capek, duh lelah, banyak aja tugas, padahal udah kerja seharian. Pasti seperti itu. Makanya kenapa ada wajah yang murung, ada wajah yang ceria. Menurut saya itu tergantung pola pikir mereka masing-masing. Jadi yang memberatkan itu pola pikir kita sendiri. Seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke high class response. Change your response and change your class. Jadi maksudnya itu di sini adalah bagaimana cara kita merespons dan mengendalikan sikap kita dalam respon orang gitu. Gimana cara mengendalikannya? Ya dengan cara high class response gitu. Jadi ketika misalnya ada orang yang mengejek kita, itu kita tenang aja, gak usah yang gerusak-gerusuk kayak tiba-tiba marah besar sampai mengeluarkan kata-kata kasar dan sebagainya. Jadi kita harusnya tetap tenang, elegan, bijaksana. Kecuali ketika mereka mengejek kita itu bisa merendahkan harga diri kita atau harga diri orang tua kita, itu baru kita bisa balas. Tapi balasnya juga nggak usah marah-marah. Balasnya cukup sekedarnya aja. Ya, jadi balasannya juga tetap elegan. Jadi benar-benar high class response, bukan low class response gitu. Menurut saya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kayak pohon-pohon gitu ya. Ini ada pohon positif energi dan pohon negatif energi. Di situ kita bisa lihat yang positif energi itu pasti semakin tumbuh semakin rindang, semakin enak dilihat juga. Sedangkan kita melihat pohon negatif energi ini semakin rapuh, nggak ada nggak ada daun yang tumbuh sama sekali. Jadinya kalau dipelihara pun juga nggak ada gunanya gitu. Nah, di situ ada positif energi, ada giving, forgiving, honesty, love, calm, trust, motivate, gratitude, passionate, happy, efficient, bravely, joy, experience, smile, self, dan sebagainya. Lalu di negatif energi ada complain, dishonest, sadness, selfish, lazy, jealously, fake, regret, ego, self-centered, greed, violence, injure, afraid, dan sebagainya juga. Jadi intinya di sini adalah ketika kita selalu berpikir tentang hal-hal yang negatif, maka kita akan menjadi semakin rapuh dan itu nggak ada gunanya harusnya. Dan itu akan menyakiti diri kita sendiri juga.
kalau kita mempunyai negatif energi. Kalau kita mempunyai positif energi, kita juga semakin ceria, semakin enak dipandang karena pembawaannya itu selalu ceria begitu. Baik di dalam situ ada dua gambar yang memaknai maknanya yaitu failures as obstacles dan failures as lessons. Jadi yang gambar pertama failures as obstacles itu kegagalan yang dijadikan sebuah penghalang gitu. Jadi ketika dia apa namanya gagal, itu dia benar-benar menyerah kayak gagal nih berarti udah bukan jalannya juga gitu, langsung menyerah, nggak mau berusaha lagi. Jadi dia benar-benar ngira kalau gagal itu ya udah penghalang gitu, nggak ada kalau misalnya kita gagal justru kita bisa sukses, nggak ada pikiran dia kayak gitu, nggak ada. Jadi dia langsung menyerah dan dia nggak mau kayak berjuang gitu, nggak mau. Terus di gambar kedua ada failures as lessons. Jadi kegagalan itu dia jadikan sebagai pembelajaran. Jadi pembelajaran itu meskipun dia gagal, dia jadikan itu sebagai pembelajaran. Jadi dia jadikan pijakan pembelajaran untuk dia bisa sukses. Jadi dia nggak ada pikiran untuk menyerah. Jadi dia terus maju dan maju. Begitu. Dan kegagalan itu bisa jadi penghalang atau justru em, apa namanya? Atau justru jembatan kita. Jadi tergantung bagaimana kita semua memikirkan maknanya itu juga. Oke, di sini terdapat dua tipe orang. Yang pertama, dia udah terperosok ke dalam lubang dan jatuh. Jadi dia nggak ada kayak inisiatif untuk jalan ke atas atau berjuang untuk bisa ke atas ke permukaan lagi, nggak ada sepertinya di gambar tersebut. Jadi menurut saya dia ini tipe orang yang ketika menghadapi masalah dia mudah menyerah, dia mudah mengeluh dan udah mendoktrin dirinya bahwa dia nggak bisa keluar dari situ, dari masalah tersebut. Beda lagi dengan tipe orang satunya. Tipikal orang seperti ini, dia memilih alat atau bahan yang ada di situ, ada batu, dia jadikan pijakan sebagai tangga biar dia bisa keluar gitu. Ini adalah tipe orang yang memanfaatkan kesulitan sebagai alat untuk bangkit. Ini tipe orang yang sebelah pakai baju biru. Seperti itu. Baik, di sini ada kritik, ada talker, ada door. Jadi di sini kritik itu maksudnya itu dia tuh banyak berkomentar, banyak komen, banyak penilaian, tapi dia nggak langsung terjun. Maksudnya dia udah komen, udah nilai-nilai ini jelek ini gimana-gimana pokoknya. Tapi dia nggak mau langsung ikut turun tangan gitu loh, cuman komen doang, itu kritik. Itu paling banyak yang ada di posisi saat itu. Maksudnya ada paling banyak posisinya tuh ada di kritik. Terus ada terbanyak dua yaitu talker. Jadi ini orang udah punya visi, udah punya plan, udah punya pembahasan yang bagus lah intinya. Tapi dia cuma berhenti di kata-kata doang, nggak ada aksi sama sekali. Jadi dia udah bagus sebenarnya, cuman dia nggak mau beraksi gitu, berhenti di kata-kata aja. Lalu ada di door. Door ini nggak ada antriannya sama sekali dan minim banget. Ya jarang banget ada yang mau door langsung. Door itu langsung ya, langsung aksi. Jadi dia nggak pakai kritik, nggak pakai visi misi dan sebagainya, nggak pakai saran dan sebagainya, langsung aksi. Dia langsung turun dan terjun kayak gitu. Jadi perbedaannya seperti itu. Baik, yang terpikirkan di sini adalah sebuah gambar itu kayak gunung es. Itu yang kelihatan itu cuman sedikit. Jadi maksudnya tuh yang kelihatan wow-nya itu ada di atas, tapi di bawah itu bener-bener dalam banget gitu. Apa namanya gunungnya gitu. Jadi maksud dari The Iceberg Illusion ini, ketika kita sukses, banyak orang
cuma nilai kesuksesan kita doang. Jadi kayak enak ya kamu udah sukses, kamu berprestasi, kamu kerjanya bagus dan sebagainya. Tapi mereka nggak tahu ketika kita mencapai sebuah sukses itu, ketika kita mencapai sebuah prestasi itu, kita banyak banget rintangan yang kita hadapi gitu. Yang ada di ilusinya gunung es itu ya. Dia dalam banget itu. Itu adalah perjuangan kita. Mereka nggak tahu, mereka hanya lihat ketika kita sukses, ketika nama kita baik itu dia cuma lihatnya dari situ. Mereka nggak lihat ketika kita lagi down-downnya, kita lagi susah payah untuk sukses itu mereka nggak lihat. Seperti itu. Sama seperti sebelumnya, yang mereka lihat itu hanya kesuksesan ketika karir kita naik, kita berprestasi, kita kerja bagus, kita juara, itu yang mereka lihat cuman itu what people see ya. Dan what people don't see itu ketika kita lagi berjuang itu. Jadi mereka nggak lihat gitu. Jadi kayak apa yang kita usahakan, kita lagi berjuang itu kayak tersembunyi gitu. Jadi mereka nggak lihat. Oke, dari yang mereka nggak lihat, perjuangan-perjuangan itu ada banyak banget. Kayak Rich, dia berani ambil resiko, dia disiplin itu nggak mager, berani konsisten, Latinx dia bergadang, sacrifice dia berani ngorbanin waktu luang, disappointments dia pernah kecewa, action dia beraksi, failures dia gagal berkali-kali, lalu ada good habits, kebiasaan-kebiasaan yang dia kebiasaan-kebiasaan baik yang dia bangun, ada courage, dia apa namanya courage itu dia tuh berani, kalau hard work itu dia bekerja keras, persistence yang pantang menyerah, change yang berubah, doubts yang dia pernah ragu-ragu, struggle perjuangan yang sulit. Jadi itu macam-macamnya yang mereka nggak lihat. Lalu ada sebuah riset di Harvard University menemukan bahwa keberhasilan kerja 85% ditentukan oleh mental dan hanya 15% ditentukan oleh kepandaian dan pengetahuan. Jadi intinya itu adalah sikap positif dan mental yang kuat itu lebih menentukan kesuksesan daripada sekedar kepintaran aja. Jadi seperti kayak orang bisa aja pintar, cuman tanpa dia disiplin, dia mental yang kuat, dia positif energi, itu kesuksesan sulit dicapai. Jadi begitu. Baik pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapaiannya tujuan tertentu. Itu menurut Sunyoto M 2006. Jadi intinya motivasi itu adalah dorongan dalam diri yang membuat kita bertindak untuk mencapai tujuan tertentu itu atau tujuan itu gitu. Jadi dia tuh ada dorongan dalam diri kita seperti itu. Dengan motivasi ada energi yang membuat orang itu selalu berusaha seperti itu. What is motivation? Motivation is the inner drive for success. Motivation is much easier to sustain if you have clear dreams and goals. Jadi intinya itu adalah motivasi adalah dorongan dalam diri untuk sukses. Motivasi lebih mudah kita kita pertahankan jika kita punya mimpi dan plan yang jelas gitu. Oke, di sini ada peran motivasi dalam meraih sukses. Jadi di sini ada kemampuan sama dengan pengetahuan plus keterampilan. Jadi harus punya ilmu dan skill. Terus ada motivasi sama dengan visi plus komitmen. Jadi tujuannya tuh harus jelas, nggak boleh main-main. Terus ada kemampuan X motivasi sama dengan prestasi atau sukses. Jadi pinter aja nggak cukup, semangat aja juga nggak cukup. Jadi dua-duanya tuh harus kombinasi, harus berjalan bersama. Terus ada motivasi merupakan energi in action, energi in use. Jadi cuman bukan dorongan,
Jadi bukan. Jadi dia tuh beneran buat mendorong kita. Jadi bukan cuma niat doang, tapi dia benar-benar action. Jadi mendorong kita untuk melakukan hal tersebut gitu. Bukan cuma niat doang gitu. Jadi seperti itu. Perhatian ini buat kita semua juga. Yang pertama, lakukan perubahan dimulai pada diri sendiri sekarang dan mulai dari hal-hal yang terkecil. Mungkin dari kebiasaan kita yang buruk-buruk kayak contohnya nih, buang sampah sembarangan. Nah, itu kan hal-hal kecil ya, cuman dampaknya besar. Kalau sampah menumpuk tidak pada tempatnya akan jadi banjir karena mampet. Ya, mungkin buang sampah pada tempatnya, seperti itu. Lalu ada yang kedua ada filosofi lilin. Filosofi lilin itu dia tuh membakar dirinya tapi justru menerangi sekitarnya kayak gitu. Jadi dia tuh bermanfaat bagi orang lain maknanya. Terus ada yang ketiga kehidupan yang seimbang. Kayak bekerja, konsistensi, istirahat yang cukup, seperti itu. Lalu yang keempat ada kegagalan bukan lawan dari kesuksesan, melainkan bagian dari kesuksesan itu sendiri. Dengan mindset seperti ini, kita tidak takut gagal karena setiap kegagalan memberi pelajaran baru yang membawa kita selangkah lebih dekat pada tujuan. Jadi jangan pernah putus asa, jangan pernah menyerah. Kalau misalkan gagal, itu mungkin belum apa namanya, belum takdirnya, belum rezekinya. Dan mungkin dari kegagalan itu kalian bisa lebih rajin, bisa lebih tahu gimana nanti ke depannya seperti itu mungkin. Lalu yang kelima ada perjalanan yang jauh pasti dimulai dari satu langkah pertama yang diikuti oleh langkah-langkah berikutnya. Lalu tugas kita adalah memaksimalkan ikhtiar atau proses sebaik-baiknya. Hasilnya kita serahkan pada Allah atau tawakal ya. Jadi setelah kita semua melakukan hal-hal itu sesuai dengan apa yang kita bisa, kita tinggal menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Baik, sekarang kita sudah sampai pada slide terakhir. Mudah-mudahan dapat meningkatkan motivasi hingga melanjutkan prestasi. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Terima kasih banyak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.